Maka Bapak saudara-saudara, hak melaknat itu hanya milik Allah, bukan milik manusia. Apa itu laknat? Satu kutukan yang diberikan seseorang kepada seseorang atau benda atau hewan. Kita nggak boleh melaknat hewan, melaknat benda, melaknat misalnya hari ini sial betul, itu tidak boleh. Ya. Nah, oleh karenanya Pak saudara-saudara yang saya muliakan, tatkala kita membaca surat Hud ayat 18 tentang Allah melaknat kaum, ada kalimat ala laknatullahi alal zalimin. Allah itu melaknat orang-orang yang zalim. Nah, siapa kelompok yang zalim dilaknat Allah itu? Dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya. Yang pertama, Allah melaknat seorang perempuan menyambung rambutnya. Itu nggak boleh, hukumnya haram. Yang kedua, Allah melaknat laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Itu disampaikan oleh baginda Rasul. Kemudian Allah melaknat orang yang memakan riba. Mohon maaf, kadang-kadang gaji kita gadaikan ke bank untuk sesuatu hal riba. Allah melaknat itu. Maka riba itu tidak akan menyuburkan. Yang menyuburkan itu sedekah. Ya, kenapa kita krisis ekonomi? Kita dari riba ke riba masalahnya. Ya, pinjaman ke luar negeri dan lain sebagainya. Kita akan banyak berkutat dengan riba, maka tidak pernah bangkit-bangkit ekonomi itu, krisis terus dia. Karena lari dari aturan Allah. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Ya. Kemudian Allah melaknat, ini bagian kecil aja dari beberapa hadis Nabi, orang yang menggeser batas tanah tetangga dengan dirinya. Ya, oleh karena itu buat rumah hati-hati bapak-bapak. Mana batas kita yang sebenarnya? Bila perlu kita ngalah sedikit nggak apa-apa. Jangan hanya harta dunia nggak sehebat-hebatnya harta dunia ini. Mohon maaf lah, semuanya akan ditinggalkan. Ya, sekarang kan banyak betul orang bergaya hedonisme. Itu hedonisme itu artinya Pak, kalau bahasa agama itu cinta dunia lupa akhirat. Kalau bahasa nabinya, orang kalau sudah menjabat gimana dapat duit banyak. Orang kalau sudah dapat jabatan bagaimana bisa begini. Hidup hedonisme. Ya, karena hidup hedonisme akhirnya apa yang terjadi? Menghalalkan semua cara. Ya, udah gelar profesor aja masih korupsi. Bayangkan tuh Pak, nggak pernah selesai-selesainya dunia ini. Ya. Makanya agama ini menanamkan konsep qanaah, bersyukur apa yang Allah berikan dan menggunakannya di jalan Allah sesuai dengan perintah Allah. Qanaah. Jangan memberati diri dengan sesuatu hal yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Nah, kemudian Pak saudara-saudara yang saya muliakan, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Darda, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dari Abi Darda dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, innal abda, sungguhnya hamba Allah, idza la'ana syai'an, kemudian apabila dia melaknat sesuatu, entah benda yang dilaknatnya, entah manusia yang dilaknatnya, entah hewan yang dilaknatnya, sa'atil la'natu ila sama, kalimat laknat itu pergi ke atas langit. Fatughlaqu abwabus sama, maka langit menutup pintu-pintunya supaya kalimat laknat itu tidak sampai ke langit. Ditutup oleh Allah pintu-pintu langit. Fatughlaqu abwabus sama dunaha, summa tahbitu ilal ar, kemudian turun lagi kalimat laknat itu di bumi. Karena orang yang melaksanakan laknat itu hidupnya di bumi, maka turunlah kalimat itu di bumi. Bapak saudara-saudara semuliakan, loh kok kalimat itu bisa terbang ke atas langit? Demi Allah, apa yang saya katakan hari ini pun terekam jejak digitalnya di hadapan Allah. Bapak aja rekam suara saya ini, nanti sebulan kemudian Bapak buka lagi ada suara saya.
itu manusia, teknologi manusia, apalagi Allah. Maka semuanya tersimpan di hadapan Allah SWT. Nggak bisa bohong. Fatughlaqu abwabuha dunaha. Bumi pun menutup pintu-pintunya. Nggak bisa lagi. Summa ta'khudhu yaminan washimalan. Kemudian larilah kalimat laknat itu ke kanan dan ke kiri, liar dia ke sana kemari. Fa idza lam tajid masaghan, kemudian kalimat itu tidak dapat menemukan tempat masuknya, raja'at ilal ladzi lu'ina. Maka tatkala dia melaknat seseorang, maka kalimat laknat itu sampai kepada seseorang. Fa in kana ahlan lidzalik, apabila dia memang patut untuk dilaknat. Ya. Wa illa raja'at ila qailiha, kalau itu tidak patut dilaknat maka kembali kepada orang yang melaknatnya. Oleh karenanya saudara-saudara, jangan cepat melakukan perkataan sesuatu yang tentunya mempunyai resiko yang berat, apalagi tentang laknat melaknat. Adakah di dalam agama ini tentang laknat melaknat? Memang ada. Satu, hukum mubahalah. Itu hukum laknat melaknat demi Allah, atas nama Allah. Orang kalau sudah mubahalah itu bahaya. Kenapa? Pasti ada dampaknya. Nggak mungkin nggak. Yang kedua, si laki-laki suami menuduh istrinya melakukan perzinaan, kemudian istrinya membela diri, maka mengangkat sumpah 5 kali. Itu disebut dengan li'an. Melaknatnya suami atau istri, ya, suami istri yang sedang laknat melaknat gara-gara suaminya menuduh istrinya melakukan perselingkuhan. Kalau itu dilakukan oleh suami, selama-lamanya dia tidak bisa balik kepada istrinya, tidak bisa rujuk dan lain sebagainya, nggak bisa lagi. Sekalipun anak yang dituduhkan itu anak kandungnya, maka konsep agama, kalau dia tidak mempercaya itu, maka tidak bernasab kepada si bapak atau si suami yang melaknat. Na'udzubillah min zalik. Berhati-hati dengan pembicaraan kita. Semoga Allah selalu membimbing diri kita kepada hal-hal yang benar, baik perkataan maupun perbuatan.